Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 39. Aku mendengar ada barang yang diselundupkan ke negara lain. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Tanya Pak Martin. Saya tidak tahu, jawab Laudia cepat. Dia takut, apa yang dia lakukan selama ini diketahui oleh Martin. Lalu Laudia pun pamit keluar dari ruangan Pak Martin. Niatnya untuk mencari tahu siapa yang membeli saham perusahaannya itu. Tapi ternyata dia sendiri yang harus mundur, karena takut apa yang dia lakukan selama ini diketahui. Sial. Kenapa aku seperti kucing mencuri ikan di meja? Hah? Sangat menyebalkan, mereka kenapa jadi mengetahui apa yang aku lakukan selama ini, gumam Laudia. Dia melangkah cepat menuju ruang kantornya. Lalu memberitahu pada anak buahnya, yang selalu membantunya menyelundupkan produk ke negeri seberang. Dia harus bergerak cepat, agar kegiatannya selama ini tidak cepat diketahui. Laudia berjalan cepat, tanpa melihat dua orang yang berjalan pelan menuju ruang direktur. Karena jalan terlalu cepat dan tidak melihat kanan dan kiri, Laudia menabrak seseorang yang berpapasan dengannya. Dia kaget dan menoleh ke arah orang yang dia tabrak. Niatnya ingin mengomel, tapi dia terkejut siapa yang dia tabrak itu. Brian? Gumam Laudia menatap Brian, yang berjalan terus tanpa menoleh ke arahnya. Mau apa dia? Gumamnya lagi. Laudia pun masuk ke dalam ruangannya. Dia akan segera memberitahu anak buahnya, agar lebih hati-hati supaya tidak diketahui oleh pihak perusahaan. Halo, kamu ada di mana? Tanya Laudia. Kami sedang mengepak barang, Nona. Kalian harus hati-hati, kegiatan kita ada yang mengetahui. Jadi jangan sampai kalian ketahuan, mengerti? Siap, Nona. Kami juga sedang menunggu patroli dari pelabuhan selesai. Bagus, lakukan setelah semua pegawai kantor bubar dari perusahaan. Baik, Nona. Klik. Laudia pun merasa lega, tapi dia penasaran kenapa Brian ada di kantornya? Apa dia menjalin kerja sama dengan perusahaan ini? Bukankah dulu dia aku ajak kerja sama selalu tidak mau? Kenapa dia jadi datang ke perusahaan ini? Laudia masih penasaran. Kering. Dering telepon di meja berbunyi, sekretaris Laudia meneleponnya. Ada apa? Direktur utama memanggil Anda Nona untuk datang ke ruangannya. Mau apa Pak Martin? Aku tadi habis dari kantornya. Saya tidak tahu, Nona. Pak Martin menunggu Anda. Baiklah, saya akan ke sana lagi. Klik. Laudia pun merapikan pakaiannya. Mengoleskan lagi lipstiknya, dan juga rambutnya dia sisir lebih rapi. Dia yakin tadi Brian dan Morgan masuk ke dalam ruang kantor Pak Martin, makanya dia merapikan penampilannya kali ini. Meski sewaktu di rumah Brian dulu dia diancam oleh Nyonya Kalina, tapi sepertinya Brian mulai mendekat padanya. Begitu pikir Laudia. Senyumnya mengembang, dia semprotkan parfum agar Brian bisa terpesona lagi padanya. Setidaknya itu usaha terakhirnya, lalu dia keluar lagi menuju kantor Pak Martin. Dengan langkah gemulai, Laudia berjalan percaya diri dan penuh semangat. Sampai di depan pintu ruangan Pak Martin, Laudia kembali merapikan penampilannya. Lalu dia mengetuk pintunya beberapa kali, dan disahuti oleh Pak Martin di dalam. Laudia pun mendorong daun pintu dan masuk ke dalam. Senyumnya mengembang, dia edarkan pandangannya ke arah sofa di mana Brian dan Morgan duduk dengan tenang. Di sampingnya ada Pak Martin, sedang memberitahu tentang keuangan perusahaan. Ini Tuan semua laporannya, kata Pak Martin. Selamat siang Tuan Brian dan asisten Morgan, sapa Laudia dengan senyumnya yang mengembang. Brian melirik sebentar, lalu mengalihkan lagi ke berkas laporan yang dia pegang. Morgan menatap Laudia dengan sedikit mencibir, setiap lekuk tubuh Laudia dia perhatikan. Ada tawa di bibir kecil itu melihat penampilan Laudia. Semerbak parfum menyeruak ke seluruh ruangan. Brian sedikit batuk, Morgan pun heran. Kenapa dengan bosnya itu? Kenapa, bos? Aku seperti mencium bau bangkai, kata Brian. Haha, ini bau parfum, Tuan Brian, sela Laudia. Oh, bau parfummu? Iya, kamu suka? Tidak, baunya seperti bangkai tikus yang busuk, jawab Brian santai saja.
Morgan tertawa ditahan, sedangkan Laudia wajahnya merah padam. Pak Martin hanya menggelengkan kepala saja, dan melirik acuh pada Laudia. Pak Martin, begini. Karena saya yang akan memegang kendali dalam waktu dekat ini. Laporan dari mulai keuangan, produksi yang dihasilkan dan disalurkan itu Pak Martin minta catatannya. Jika nanti ada kejanggalan, saya akan mengetahuinya. Pak Martin bisa kirim email ke asisten saya ini. Anda sudah tahu kan emailnya? Ya, Tuan Brian. Lalu saya akan ditempatkan di mana? Nanti, setelah saya selesai memeriksa semua laporan perusahaan. Jika butuh tambahan dana, biar nanti saya salurkan secepatnya, kata Brian. Baiklah Tuan, Brian, nanti saya kirim melalui email. Dan Nona Laudia, saya tunggu sampai besok laporannya, kata Pak Martin. Tunggu, sebenarnya Tuan Brian mau apa datang ke perusahaan ini? Bukankah dulu saya mengahak kerja sama Anda menolaknya? Tanya Laudia. Nona Laudia. Anda tidak tahu, kalau sekarang pemegang saham terbesar di perusahaan kita ini adalah Tuan Brian, kata Pak Martin. Apa? Tapi kenapa Anda membeli saham-saham kami ini? Anda pasti tahu alasannya Nona Laudia, jawab Morgan. Ucapan Morgan, dia mengerti. Mengingat, ini pasti ada hubungannya dengan kejadian di rumah Brian dan dia mengganggu Kirana. Dia pun tersenyum sinis, lalu bangkit dari duduknya. Jadi karena itu Brian membeli saham-saham perusahaannya. Oh, soal istrimu? Tapi kenapa kamu menyangkut pautkan dengan perusahaan? Morgan, jangan ladeni dia. Kita harus fokus dengan pekerjaan kita saja. Aku malas meladeni hal sepele, kata Brian. Oke bos. Brian berbicara sebentar, lalu dia pun pamit keluar dari ruang Pak Martin. Sedangkan Laudia masih tidak mengerti apa yang dilakukan Brian di kantor Pak Martin. Apa yang mereka lakukan, Pak Martin? Sudah jelas Tuan Brian mau mengambil alih kepemimpinan. Aku juga sepertinya akan pindah posisi, entah nanti ditempatkan di mana, kata Pak Martin. Mereka seenaknya saja. Tapi baiklah, tentunya posisiku masih aman. Karena sahamku lebih banyak dari Pak Martin. Aku menyerahkan jabatan direktur utama pada Pak Martin itu, agar berjalan dengan baik. Tapi memang seharusnya Pak Martin diganti posisinya sebagai manajer, kata Laudia. Dia lalu keluar dari ruang Pak Martin, sedangkan Pak Martin hanya diam saja. Memang jabatan direktur diberikan oleh Laudia padanya. Agar terlihat lebih berjalan, sesuai ketentuan di perusahaan. Brian bergerak cepat. Dia mendapat laporan, kalau perusahaan yang dia beli sahamnya itu sering melakukan penyelundupan barang ke pulau seberang oleh orang suruhan. Brian mencari tahu, siapa yang menyelundupkan barang elektronik, yang diproduksi oleh pabrik tersebut ke negara tetangga. Dan jumlah yang diselundupkan pun tidak tanggung-tanggung, 5% dari hasil produksi. Dan itu keuntungan ratusan juta jika dijual di negara sendiri. Brian geram sekali, ternyata saham yang dia beli memang banyak mengalami kecolongan produk. Siapa pelakunya? Tanya Brian. Kemungkinan Laudia, karena dia direktur bagian produksi barang. Jadi kemungkinan dia yang melakukannya, jawab Morgan. Kapan pergantian pimpinan dilaksanakan? Aku tidak sabar ingin mendepak perempuan itu, kata Brian. Kita cari bukti lagi, saya juga baru tahu bos. Kemarin saya dihampiri oleh staf di bagian pengepak barang. Katanya hampir setiap hari satu mobil box selalu saja mengambil barang jadi, dan dibawa ke pelabuhan penyeberangan. Mereka bilang, jika ada mobil box ke pabrik pembuatan menunggu, maka sudah dipastikan itu akan diselundupkan ke negara tetangga. Dijual di sana, kata Morgan. Lalu uangnya, kemana? Tidak disetorkan ke perusahaan. Mereka mengambil tanpa menyetorkan uang hasil penjualan produk dari perusahaan, kata Morgan. Berarti mereka mencuri barang dari pabrik, selidiki terus siapa dalangnya. Apa Pak Martin tidak memperhatikan, kalau banyak sekali barang yang diselundupkan? Dan tidak menyetorkan uangnya ke perusahaan? Ini benar-benar aneh. Anda mungkin tahu, bos. Pak Martin jadi direktur utama itu karena Laudia tidak menginginkannya. Padahal dia mempunyai saham terbesar di perusahaan itu. Tapi dia tidak mau menjadi direktur utamanya, justru memilih jadi direktur bagian produksi. Kemungkinan produk yang diselundupkan itu laporannya dia ganti, kata Morgan.
Bisa juga dia mencari aman untuk kegiatan itu. Pintar juga, tapi kita harus menyelidiki terus. Dan lakukan perombakan kepemimpinan serta jajaran bagian direktur. Semua harus diganti, dan cari karyawan yang benar-benar berdedikasi di perusahaan. Lusa harus sudah ada laporan mengenai ini, kata Brian lagi. Jadi, saya double job bos? Tanya Morgan. Di sini sedang stabil. Kamu harus fokuskan ke perusahaan di Batam, kata Brian lagi. Double job, gajian juga double. Kata Morgan lagi. Kamu pikir aku melupakan semua jasamu? Sudah, jangan protes saja, kayak anak kecil. Morgan mencibir, dia lalu kembali membuka laptopnya dan beberapa kali dia menelepon ke sana kemari. Mencari tahu tentang kegiatan penyelundupan itu. Hari pergantian pimpinan itu pun tiba. Kini Pak Martin dan Laudia sedang bersiap untuk menyambut pimpinan baru, yaitu Brian. Laudia kesal, namun juga dia senang karena nanti akan sering bertemu dengan Brian. Tapi pikiran Laudia salah, dia bahkan akan didepak dari direktur produksi. Dan semua kini sedang berada di ruang aula, untuk menyambut dan mendengarkan akan ditempatkan di mana. Karena Morgan tidak memberitahu, siapa saja yang akan dipindahkan. Selamat siang semua. Hari ini kalian tahu, bahwa perusahaan ini sudah berganti pimpinan yaitu Tuan Brian. Dari sini, Tuan Brian akan mengganti semua jajaran direktur bagian. Terutama direktur bagian produksi, karena di bagian Inch banyak sekali menerima laporan palsu. Dari beberapa data di lapangan. Ternyata produk barang yang dibuat, ternyata lebih banyak dari apa yang disalurkan ke toko-toko dan agen-agen. Saya menemukan kejanggalan dan kami sudah menyelidiki, ternyata banyak sekali produk yang diselundupkan ke negeri seberang. Dan penyelundupan barang ini dibiarkan saja oleh direktur produksi. Ternyata bagian produksi mengambil keuntungan dari hasil penyelundupan itu. Apakah saya salah? Tanya Morgan sekalian bicara, mengenai pergantian pimpinan dan sekaligus membicarakan kejanggalan itu. Tentu saja membuat Laudia kaget dan terdiam. Wajahnya memerah karena semua menatapnya tajam. Ternyata Brian tidak mau, Laudia semakin menikmati apa yang bukan jadi haknya. Bisa dijelaskan Nona Laudia? Tanya Brian dengan tatapan dinginnya. Itu, bukan perbuatan saya, Tuan. Mungkin di bagian produksi ada yang melakukannya, kata Laudia membantah. Saya sudah menyelidiki Nona Laudia. Kata bagian staf produksi, memang mereka mengetahui penyelundupan barang tersebut, dan entah mereka melaporkannya atau tidak. Tapi di sana memberikan data serta dari hasil penyaluran barang, ternyata tidak sama hasilnya. Berarti kemungkinan memang Anda menutupi semua kegiatan itu? Kata Morgan. Tidak mungkin. Teriak Laudia dengan marah. Atau jangan-jangan Anda yang melakukannya dengan sengaja? Tuan Morgan. Anda menuduh tanpa bukti. Morgan terdiam, dia menatap tajam pada Laudia, lalu mencibernya. Sedangkan Brian diam dengan tenang. Akan kami cari buktinya. Tidak sulit kami menemukan bukti kecuranganmu Nona Laudia, kata Morgan lagi. Baiklah, sekarang kita rombak semua jajaran di sini. Mulai dari bagian keuangan, bagian produksi dan juga direktur utama, manajer serta bagian-bagian lainnya. Dan nama-nama di berkas ini akan kita umumkan sore ini. Rapat saya tutup. Oh ya, bagi pegawai yang berdedikasi tinggi, akan naik jabatan. Tapi sebaliknya bagi karyawan atau pejabat tinggi yang tidak berdedikasi, atau bahkan melakukan kecurangan bisa jadi kami akan memecatnya sekalian. Begitu pengumuman Morgan dari Brian. Semua nampak diam, mereka masih menerka siapa yang akan dipecat dan siapa saja yang akan naik jabatan. Brian dan Morgan keluar dari ruang rapat menuju ruang direktur utama. Sedangkan Laudia masih berpikir bagaimana bisa dia ketahuan, sedangkan dia sudah mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati. Tapi tetap saja Brian dan Morgan mengetahuinya. Dia harus bertindak cepat, lalu Laudia bangkit dari duduknya dan segera keluar. Dia akan membujuk Brian, agar tetap jabatan direktur produksi dia yang menjabat. Tok tok tok. Morgan membuka pintu dan menatap Laudia. Dia bertanya, namun Laudia langsung masuk ke dalam ruangan itu, tanpa menghiraukan Morgan di depan dan menghalanginya. Namun Brian menyuruh Morgan diam saja, dia ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh Laudia. Ada apa kamu masuk ke ruangan dengan tidak sopan? Tanya Brian dingin. Brian,
Kamu jangan asal memecat aku begitu saja. Bukankah aku punya saham lebih besar dari mereka? Meskipun sekarang kamu yang lebih besar sahamnya. Tapi jangan seenaknya saja menggantiku di bagian direktur produksi. Apa kata mereka kalau aku dipecat oleh temanku sendiri? Kata Laudia. Brian diam, dia menatap tajam pada perempuan yang benar-benar membuatnya kesal dan marah. Aku tidak mengenalmu. Kamu tahu? Aku berbuat seperti ini dari dampak apa yang pernah kamu lakukan pada istriku. Jika kamu biasa saja seperti dulu, aku tidak akan melakukan ini dan tidak peduli dengan perusahaanmu yang sering kamu curangi. Karena perbuatan kamu, semua akan berdampak sama atas perbuatanmu itu. Dalam bekerja dan pekerjaan, aku tidak mentolerir kecurangan apalagi menguntungkan diri sendiri. Kata Brian dengan tegas. Laudia tercekat, dia memang salah telah setuju mengikuti kerjasama dengan Omaranti. Jika tahu akibatnya seperti ini, maka dia akan mundur dan tidak akan mengganggu istri Brian. Laudia pun kembali ke ruangannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jika nanti dipindahkan atau bahkan nanti dipecat. Laudia kesal sekali, ternyata Brian benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Dia harus hati-hati dengan kegiatan selama ini, yang dia lakukan tanpa diketahui orang lain. Karena ulahnya sendiri dia jadi kena imbasnya. Jika saja tidak mengganggu Kirana, Brian tidak akan berbuat sejauh itu padanya. Bahkan pada kegiatan terlarangnya dan ilegal. Bagaimana ini? Apakah aku akan disingkirkan oleh Brian? Gumam Laudia di dalam ruang kantornya. Dia terus mondar-mandir saja, bingung mau melakukan apa. Saat ini anak buahnya dia stop untuk masuk ke pabrik bagian produksi, untuk mengambil produk yang biasa dia salurkan ke negeri seberang. Tut. Suara ponsel Laudia berbunyi, dia melihat siapa yang meneleponnya. Mr. Aceng dari Malaysia. Dia bingung untuk menjawabnya. Selama 2 hari, dia tidak mengirim ke Mr. Cheng barang yang dimintanya. Tut. Dering ponsel itu terus berbunyi, hingga Laudia pun akhirnya mengangkat dan menjawabnya. Halo Mr. Cheng? Nona Laudia, bagaimana dengan pesanan produk saya? Tanya Mr. Cheng. Sabar Mr. Cheng, di perusahaan kami sedang ada pergantian pimpinan. Jadi kami belum bisa mengirim barang sesuai pesanan Anda, jawab Laudia. Oh, begitukah? Biasanya jika pergantian pimpinan, Anda tetap mengirim pesanan pada saya, kata Mr. Cheng lagi. Ya, tapi pimpinan kali ini tidak bisa saya kelabui, Mr. Cheng, kata Laudia lagi. Oke, kapan Nona bisa mengirim lagi produk itu lagi? Bersambung.